The Human Centipede 3. Seperti di video kemarin, hari ini saya akan kembali membahas salah satu film psikopat yang katanya sih paling sadis yang pernah ada. Gimana, kalian udah siap? Karena terlalu sadis dan menjijikan, film ini sampai dilarang tayang hampir di semua negara loh. Tapi hal tersebut tidak membuat film ini berhenti sampai di situ saja. Karena kesuksesannya menciptakan film psikopat seperti ini, film The Human Centipede sampai mencapai 3 season. Dan film yang saya tonton dan review hari ini adalah The Human Centipede yang ketiga. Film ini menceritakan tentang seorang penjaga penjara yang bernama Bill. Ia adalah seseorang yang gila akan rasa hormat dari semua orang yang ada di sekitarnya. Bill ini mempunyai 2 asisten pribadi, yaitu Butler dan juga Daisy. Mereka berdua ini mempunyai tugas yang berbeda. Jika Butler menjadi asisten sekaligus konsultannya, sedangkan Daisy asisten dan juga pemuas nafsu dari Bill Boss ini. Sebelum kalian masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share dan juga subscribe ya, agar Jin Movie selalu senang memberikan video terbaru untuk kalian. Scene dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Bill yang sedang menonton film psikopat. Film tersebut ternyata diberikan oleh asistennya yang bernama Butler. Butler berharap dengan menonton film tersebut, Bill akan mau menggunakan metode psikopat tersebut kepada para tahanan yang ada di penjara tersebut. Namun ternyata Bill tidak mau menggunakannya, karena menurutnya hukuman yang ia lakukan kepada tahanan selama ini sudah terbilang sadis dan efektif. Tiba-tiba Bill mendapat telepon dari bawahannya yang menjaga sel penjara secara langsung seperti biasa. Para napi ini ada saja yang mencari masalah dengan para penjaga. Di sini salah satu penjaga penjara tangannya ditusuk oleh seorang napi. Melihat hal tersebut, Bill tertawa sambil berjalan ke arah sel napi tersebut. Sesampainya di sana, Bill memerintahkan penjaganya untuk memegangi napi tersebut dan tiba-tiba Bill mematahkan tangan napi tersebut. Saat ingin mematahkan tangan yang satunya lagi, Butler asistennya Bill mengingatkan jika hal tersebut akan memakan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Mendengar hal tersebut, Bill mengurungkan niatnya untuk mematahkan tangan napi yang satunya lagi. Tapi di sini ia berjanji jika tangan napi tersebut mulai sembuh, ia akan kembali mematahkannya lagi. Wow, ngeri kan guys? Melihat kekejaman Bill tersebut, tentunya para napi tidak ada yang suka dengan Bill. Tapi di sini semua napi tahu jika Bill adalah orang yang takut dengan atasannya, yaitu calon gubernur yang menjadikan Bill bos di penjara tersebut. Singkat cerita, saat Bill sedang duduk di mejanya, tiba-tiba telepon berbunyi dan Bill menanyakan siapa yang menelpon. Penelpon tersebut mengaku sebagai gubernur dan ingin memecat Bill. Di sini Bill pun panik dan ketakutan sekali. Tapi asistennya tahu jika penelpon tersebut bukanlah gubernur. Asistennya mencoba menanyakan ke penjaga yang lain, siapa yang berusaha menggunakan hak teleponnya di penjara tersebut. Ternyata benar, ada seorang napi yang dengan sengaja menakut-nakuti Bill. Mendengar hal tersebut, Bill bergegas menuju sel napi tersebut. Di sana ia mengikat napi tersebut dengan sangat kuat dan memerintahkan bawahannya untuk membawa air panas. Wah, apalagi ya yang akan dilakukan Bill? Di sini napi tersebut tetap mengejek Bill. Dia terus mengancam Bill, tapi Bill tidak peduli dengan hal tersebut. Tiba-tiba bawahan Bill benar-benar membawakan air panas yang dipesan oleh Bill. Bill segera menutupi wajah napi tersebut dengan handuk dan mulai menuangkan air panas ke wajah napi tersebut. Tidak tanggung-tanggung loh, air panas yang disiramkan sampai 3 ember. Wow, kebayangkan gimana jadinya? Hal tersebut membuat kulit wajah dari napi tersebut menjadi menempel semua ke handuk yang ada di wajahnya. Ketika handuk tersebut diambil, semua kulitnya terkelupas dengan sangat menyakitkan. Setelah selesai melakukan hukuman ke napi tersebut, tiba-tiba ada seorang napi yang mengancam Bill. Mendengar hal tersebut, Bill menjadi emosi. Tapi Butler mencoba memberitahu Bill jika biaya pengobatan bulan ini sudah membengkak dan terlalu banyak dikeluarkan. Scene berpindah ke dalam kantor Bill. Di sini Bill sedang mantap-mantap sama asistennya yang bernama Daisy.
Melihat hal tersebut, Butler seperti tidak suka karena sebenarnya Butler menyukai Daisy. Setelah selesai bermantap-mantap dengan Daisy, Butler mencoba memberikan saran kepada Bill untuk merubah cara Bill dalam menghukum para napi. Karena menurutnya penyiksaan yang dilakukan Bill sudah tidak efektif dan memakan banyak biaya untuk mengobati para napi. Bahkan kebanyakan napi yang keluar dari penjara tersebut tidak berubah menjadi orang baik. Bahkan mereka malah menjadi lebih jahat lagi dan akan kembali lagi ke penjara tersebut. Saat sedang berdebat dengan Butler, Bill mendapatkan telepon dari penjaga gerbang penjara jika Pak Gubernur hari ini datang. Dan hal tersebut membuat Bill panik. Bahkan di sini Bill meminta asistennya Daisy untuk bermantap-mantap dengan Pak Gubernur, agar Bill bisa memergokinya dan menuntut sang gubernur. Pak Gubernur pun masuk. Di sini Daisy mencoba menggoda Pak Gubernur dengan memperlihatkan dua bola indahnya tersebut. Tapi ternyata Pak Gubernur tidak peduli dan tetap masuk ke dalam kantor Bill. Di sini Pak Gubernur menjelaskan jika ia akan mengikuti pemilihan gubernur lagi bulan depan. Dan hal yang dilakukan Bill akan mempengaruhi suara pemilih pada bulan tersebut. Apalagi selama Bill menjadi bos di penjara tersebut, pengeluarannya jadi membengkak. Pak Gubernur juga mengancam jika dalam 2 minggu ke depan tidak ada penurunan pengeluaran dan juga tidak ada perubahan dengan cara Bill mendidik para napi tersebut, terpaksa Pak Gubernur akan memecat Bill dan juga Butler. Pendengar hal tersebut, Bill berjanji ia akan melakukan evaluasi dengan para napinya. Setelah Pak Gubernur pulang, Bill menjadi stres memikirkan cara baru yang efektif untuk menyiksa para napi tanpa harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan para napi tersebut. Butler lagi-lagi menyarankan Bill untuk mengikuti cara penyiksaan dari film psikopat yang sering ditonton Butler. Tapi Bill tetap tidak setuju dengan saran Butler. Karena terlalu stres, Bill memerintahkan penjaga penjara untuk mengumpulkan para napi di tengah lapangan yang saat itu sedang panas sekali. Ketika semua napi berkumpul, Bill menjelaskan jika ia akan melakukan hukuman kebiri bagi napi yang melawan atau membuat masalah di dalam penjara tersebut. Di sini ternyata Bill masih dendam dengan napi tatoan yang kemarin mengancamnya. Bill pun menyuruh petugas untuk memegangi napi tersebut dan membalikan badan napi tersebut ke arah tembok. Bill pun di sini memanaskan pisau yang ia pegang. Saat pisau tersebut sudah panas, Bill membuka celana tahanan dan menusukkan pisau tersebut ke burung napi tatoan itu. Lalu dengan sadis ia mengeluarkan bola-bola imutnya dari burung tersebut. Ngeri banget kan guys? Bola-bola tersebut ia serahkan ke koki dalam penjara. Saat jam makan siang, koki pun menyajikan makan siang Bill. Bill memakan bola dari napi yang tadi ia kebiri. Jijik banget. Selesai makan siang, Bill berkunjung ke ruang perawatan para napi. Di sini Bill tertawa dan mengejek para napi. Sampailah Bill ke napi bertato yang tadi siang ia kebiri. Di sini napi tersebut tetap berani mengancam Bill lagi. Mendengar hal tersebut, Bill menjadi emosi dan ia langsung mencekik napi tersebut hingga napi bertato itu tidak bernapas lagi. Di sini dokter coba memeriksa napi tersebut dan ternyata beneran tidak bernapas. Bill pun jadi panik, ia menyuruh si dokter untuk membangunkan napi tersebut dengan alat kejutnya. Setelah mencoba beberapa kali, napi tersebut akhirnya kembali bernapas dan sadar. Setelah sadar, napi tersebut tidak kapok juga dan masih mengancam Bill, dan Bill pun kembali mencekiknya lagi. Butler pun kembali mengingatkan Bill, jika napi tersebut beneran mati, maka Bill dan Butler akan benar-benar dipecat oleh gubernur. Singkat cerita, Bill menjadi semakin gila karena waktu 2 minggu yang diberikan sang gubernur sudah semakin dekat. Melihat hal tersebut, Butler dengan emosi meminta Bill untuk menerapkan hukuman seperti di film psikopat tersebut. Tapi karena Bill sedang stres dan ia juga tidak suka karena bawahannya berani membentaknya, Bill pun memecat Butler saat itu juga. Padahal Butler sudah menjadi asisten Bill selama 10 tahun, tapi Bill tetap saja tidak mau mendengarkan saran darinya. Akhirnya Butler pergi meninggalkan Bill. Dengan tidak adanya Butler, Bill pun menjadi semakin stres. Beberapa hari kemudian, Butler datang kembali ke kantor Bill.
Tapi di sini Butler tidak datang sendiri, ia datang bersama Tom, sutradara dari film psikopat yang sering dilihat Butler. Butler juga mengundang dokter penjara tersebut untuk bergabung dengannya. Butler menjelaskan jika metode penyiksaan dalam film psikopat tersebut sangatlah efektif dan juga akan menghemat pengeluaran di dalam penjara tersebut. Di sini Tom membawa berkas-berkas dari penelitiannya tentang penyiksaan di film tersebut. Dan dari beberapa ahli kesehatan, penyiksaan di film tersebut memang sangat bagus dan bisa diterapkan dengan baik. Penyiksaan yang dimaksud dalam film tersebut adalah membuat para napi menjadi kelabang manusia. Jadi, di sini mulut para napi akan diikat ke bagian lubang bawah dari napi lainnya. Dan ketika napi tersebut membuang kotorannya, maka kotorannya akan langsung masuk ke dalam mulut napi lainnya. Wah, ini sih sadis dan juga sangat menjijikan banget ya guys. Sang dokter yang melihat isi berkas tersebut juga setuju dengan pendapat para ahli. Kayaknya dokternya juga stres nih. Karena tak ada pilihan, akhirnya Bill menyetujui ide Butler tersebut. Tapi Tom mengajukan syarat bahwa ia juga ingin melihat penyiksaan itu terjadi dan Bill pun menyetujui syarat dari Tom. Di sini sebenarnya hukuman manusia kelabang ini hanya untuk napi yang akan dihukum mati atau seumur hidup. Tapi sepertinya Bill memiliki pemikiran yang lain. Sebelum Bill resmi melakukan hukuman manusia kelabang ini, Bill memaksa para napi untuk menonton film psikopat yang menyiksa korbannya dengan menjadikannya manusia kelabang. Melihat hal tersebut, semua napi menjadi sangat marah, apalagi dengan tiba-tiba Bill datang dan menjelaskan jika hukuman tersebut akan segera ia laksanakan. Para napi pun akhirnya mengamuk dan melakukan penyerangan kepada penjaga. Bill pun langsung lari ke dalam ruangannya. Di sini banyak penjaga yang terluka. Bill pun akhirnya bersembunyi di ruangan kerjanya. Melihat bosnya dan Butler bersembunyi, Daisy pun ikut sembunyi di ruangan Bill. Tapi Bill malah mendorong Daisy keluar dari ruangannya dan langsung menguncinya dari dalam. Butler pun di sini langsung memanggil tim khusus untuk mengatasi para napi yang sedang mengamuk. Para napi pun akhirnya sampai di depan ruangan Bill. Tapi karena ruangan tersebut dikunci, sebagian napi malah menjadikan Daisy sebagai targetnya. Daisy pun di sini dihajar dan dipompa oleh para napi. Sedangkan Bill nekat melompat dari jendela dan melarikan diri. Tidak lama kemudian, tim khusus itu pun datang dan memaksa para napi tersebut untuk masuk kembali ke dalam selnya. Karena banyak yang terluka, ruang perawatan pun menjadi sangat penuh. Di sini juga dirawat Daisy yang terluka sangat parah atas insiden tersebut. Melihat hal tersebut, tak membuat Bill kasihan kepada Daisy. Emang jahat banget nih Bill. Bill malah naik ke keranjang perawatan dan melakukan pengeboran kepada Daisy yang belum tersadar. Wah, ini asli nih iblis banget Bill. Singkat cerita, akhirnya hukuman manusia kelabang pun dilaksanakan. Di sini ternyata Bill menjadikan semua tahanan menjadi manusia kelabang, dan napi dengan hukuman seumur hidupnya dan hukuman mati juga dijadikan manusia kepompong. Bedanya dengan manusia kelabang hanya satu. Manusia kepompong ini sama-sama diikat mulutnya ke lubang tahanan lain, tapi kaki dan tangannya ia potong semua. Ngeri banget. Melihat proses pemotongan tangan para napi, Tom pun menjadi tidak kuat dan ia mengalah pulang. Akhirnya pembuatan manusia kelabang pun selesai. Saat itu Bill terlihat senang sekali dengan cara penyiksaan terbarunya tersebut. Dan di waktu yang sama pun Pak Gubernur datang. Bill dan Butler merasa sangat yakin jika cara penyiksaan yang bisa menghemat keuangan di dalam penjara tersebut akan sangat disukai oleh Pak Gubernur, dan mereka tidak akan dipecat oleh Pak Gubernur. Akhirnya Bill mengajak Pak Gubernur untuk melihat manusia kelabang secara langsung. Di sini Pak Gubernur merasa kaget dengan cara penyiksaan tersebut. Tapi Bill menjelaskan jika dengan cara seperti ini akan membuat para napi menjadi kapok untuk melakukan kejahatan di negara mereka. Tak hanya itu, petugas penjara juga tidak perlu lagi memberikan makanan kepada napi, karena para napi akan secara langsung mendapatkan asupan nutrisi saat napi lainnya membuang kotoran. Wah, pas nonton bagian ini sih, rasanya mual banget, pengen muntah. Akan banyak sekali biaya yang bisa dihemat dengan cara hukuman seperti itu.
Tidak diperlukan lagi pagar batasan, karena para napi tidak mungkin bisa kabur dengan kondisi seperti itu. Saat sedang melihat para napi yang sudah menjadi manusia kelabang, Pak Gubernur dikejutkan dengan salah satu manusia kelabang yang ada di sana, yaitu Daisy, asistennya Bilbo sendiri. Melihat hal tersebut, Butler yang sudah mencintai Daisy terlihat marah, namun tidak bisa melakukan apapun untuk membantu Daisy. Bill akhirnya membawa Pak Gubernur menemui napi yang akan bebas hari itu juga. Napi tersebut terlihat sangat ketakutan dan terlihat kapok dengan hukuman manusia kelabang tersebut. Di sini Bill mengaku jika ide manusia kelabang itu adalah idenya, padahal sebenarnya itu adalah ide Butler. Setelah melihat hukuman yang terlalu kejam dan menjijikan tersebut, Pak Gubernur malah mengancam Bill dan juga Butler. Mereka bukan hanya akan dipecat, tapi mereka juga akan dijatuhi hukuman mati. Setelah Pak Gubernur pergi, Bill dan Butler menjadi stres lagi, karena ternyata idenya malah tidak disukai oleh Pak Gubernur. Saat mereka sedang stres karena keputusan Pak Gubernur, tiba-tiba dokter penjara datang menemui Bill yang sedang stres. Karena merasa tidak ada kesempatan bagi Bill, akhirnya Bill menembak si dokter tersebut hingga tewas. Scene berganti ke gubernur yang lagi berpikir di dalam mobilnya. Lalu scene kembali lagi ke Bill yang lagi stres bersama Butler. Di sini Bill memutuskan untuk bunuh diri. Tapi ternyata ia tidak ingin mati sendirian. Bill pun mengarahkan pistolnya ke arah Butler. Tapi saat akan menembak Butler, tiba-tiba Pak Gubernur masuk dan bilang kalau dia setuju dengan keputusan Bill membuat manusia kelabang. Pak Gubernur merasa jika mungkin inilah cara terbaik untuk menghukum para napi tersebut. Setelah Pak Gubernur pergi, Bill memeluk Butler. Butler pun dengan sombong mengatakan kalau idenya adalah yang terbaik. Sambil memeluk Butler, Bill pun menembak kepala Butler dan film pun tamat. Gimana menurut kalian? Apa film ini cukup sadis untuk kalian? Dan apakah pihak gubernur akan terpilih lagi menjadi gubernur? Bagaimana ya jika hukuman ini diterapkan kepada koruptor-koruptor yang ada di Indonesia? Menurut kalian bagaimana guys? Tulis tanggapanmu di kolom komentar ya. Buat kalian yang suka dengan alur film psikopat seperti ini, jangan lupa subscribe dan tunggu video terbaru dari Jin Movie.